Di masa PSBB transisi, kawasan rekreasi Ancol kembali dibuka untuk warga ber-KTP DKI dan KTP non-DKI. Meski dibuka kembali, namun jumlah pengunjung dibatasi maksimal 25% dari kapasitas. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Ira Hulu dan juru kamera Adini Anissa langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ya Ira, sebelumnya pada masa PSBB transisi jilid 1, Ancol ini sempat membuka operasionalnya. Lalu apakah ada perbedaan dengan pembukaan kembali di masa PSBB transisi jilid 2 kali ini? Yang kita dan juga pemirsa, memang ada sejumlah perbedaan syarat ketika para pengunjung ingin memasuki kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Yang mana yang pertama adalah mengenai waktu operasional. Kita ketahui bahwa pada saat PSBB transisi jilid pertama, yakni waktu operasional lokasi wisata ini dimulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 20.00 ataupun pukul 8 malam. Namun di saat PSBB transisi jilid kedua ini waktunya sudah lebih lama, yakni dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 22.00 ataupun pukul 10 malam. Ini lokasi wisata ini ditutup. Kemudian selanjutnya terkait dengan jumlah kapasitas. Kalau tadi pada saat kemarin PSBB jilid pertama, kapasitas yang diperbolehkan untuk berada di kawasan lokasi wisata ini adalah 50% dari kapasitas normal. Maka untuk di PSBB jilid kedua ini kapasitas yang diperbolehkan hanya 25%. Dan kemudian yang ketiga, kalau pada saat PSBB transisi jilid pertama hanya mereka yang ber-KTP DKI saja yang bisa masuk ke kawasan lokasi wisata Taman Impian Jaya Ancol. Namun untuk di PSBB transisi jilid kedua, mereka yang ber-KTP dari luar Jakarta ini juga sudah bisa memasuki kawasan ataupun lokasi wisata ini. Kemudian selanjutnya untuk kategori para pengunjung. Kalau kemarin di PSBB transisi pada jilid pertama, mereka yang berusia anak-anak di usia 9 tahun ke bawah ataupun para lansia, ini 60 tahun ke atas, ini tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan ini. Namun untuk di PSBB transisi jilid kedua ini, umur ataupun anak-anak dengan kategori usia 9 tahun ke bawah maupun juga lansia, ini sudah diperbolehkan untuk memasuki kawasan ini. Namun memang lebih diutamakan untuk memasuki kawasan olahraga saja, seperti kawasan Symphony of the Sea, kemudian juga di bagian depan di sekitaran dari wilayah Taman Impian Jaya Ancol ini. Kemudian selanjutnya ada pun perbedaan berikutnya adalah jika kalau kemarin jumlah pengunjungnya ini mencapai 3.000 pengunjung walaupun dengan kapasitas 50%, namun ketika syarat ini dilonggarkan ada sebanyak 7.000 pengunjung yang sudah datang ke lokasi Taman Impian Jaya Ancol ini. Anggita? Ya Ira, lalu bagaimana dengan antusiasme masyarakat yang berkunjung di Ancol hari ini? Yang kita terkait dengan antusiasme masyarakat untuk mengunjungi kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, tadi kami sempat bertanya kepada para pengunjung yang ada di tempat ini yang menyatakan bahwa kalau ini merupakan hal yang sudah ditunggu-tunggu dikarenakan memang pada saat PSBB ketat kemarin, masyarakat khususnya yang berada di DKI Jakarta ini tidak bisa keluar ke berbagai tempat wisata. Namun ketika tempat ataupun lokasi wisata ini sudah dibuka, mereka sangat antusias untuk bisa datang ke tempat ini. Meskipun memang kami di sini melihat walaupun jumlah pengunjung bisa dikategorikan ini cukup ramai di waktu akhir pekan, namun untuk protokol kesehatan juga masih tetap dilaksanakan. Dan tadi juga dari informasi yang kami dapatkan ada Satgas COVID-19 yang juga diterapkan ataupun dilakukan di sekitaran dari Taman Impian Jaya Ancol ini untuk memberikan pengawasan ketat bagi masyarakat ataupun para pengunjung agar tetap menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Dan berikut ini merupakan keterangan dari Rika Lestari selaku Department Head of Corporate Communication PT Taman Impian Jaya Ancol. Jadi sejak tanggal 12 Oktober, Ancol sudah menerima kembali kunjungan. Yang berbeda dari PSBB transisi yang pertama dengan yang kedua adalah kali ini kita menerima kunjungan dari warga yang KTP-nya non-DKI. Jadi ini kita buka seluas-luasnya karena kita menjawab kerinduan masyarakat untuk berekreasi di pantai ya, dan juga berolahraga. Nah, kemudian yang kedua adalah kapasitas maksimalnya adalah 25% dan juga diperbolehkan untuk berenang di kawasan
pantai dengan memperhatikan protokol kesehatan juga. Jadi memang yang paling signifikan berbedanya di situ. Nah, selanjutnya untuk wahana-wahana yang dibuka, itu hampir semuanya dibuka. Dari mulai pantai, dunia fantasi, Ocean Dream Samudra, SeaWorld Ancol, Pasar Seni, Alliance Eco Park, kemudian juga ada mitra-mitra kita seperti Fauna Land dan Gondola. Namun demikian, Atlantis Water Adventure sedang kami persiapkan untuk dibuka secara bertahap. Ya, Anggita dan juga pemirsa, perlu kami kembali ingatkan bahwa meskipun memang sejumlah tempat wisata ini kembali beroperasi, kembali dibuka sehingga masyarakat bisa datang, namun bukan berarti masyarakat ini bisa abai begitu saja terhadap protokol kesehatan. Memang yang paling diingat adalah kesadaran masyarakat untuk menerapkan 3M, yakni memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jaraknya ketika dimanapun berada, apalagi di tempat-tempat wisata. Kembali kepada Anda, Anggita. Terima kasih untuk informasinya Ira, selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Ira Hulu dan Adini Anissa dari Ancol.